Halo kawan-kawan semua, terima kasih buat yang udah mampir ke channel ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Langsung aja kita ke video yang pertama tentang manhwa yang berjudul Legend of Asura atau The Venom Dragon. Cerita ini bermula dari suatu desa yang telah tercemar racun. Dan penyebab racun itu merupakan racun 5000 lipan yang sengaja dilepaskan oleh seseorang. Di suatu rumah tinggallah seorang ibu dan anak. Anak itu bernama Jin Jagang. Jagang yang terbangun dari tidurnya karena merasakan sesuatu yang berbau aneh. Jagang sangat terkejut melihat ibunya yang telah mengeluarkan busa. Lipan beracun itu berjalan mendekati Jagang, kemudian menggigit leher Jagang. Aku harus menyelamatkan ibu, ucap Jagang melihat kondisi ibunya yang cukup parah. Kemudian Jagang menggigit kelabang ini dan dia berkata, kelabang ini harus mati. Kembalikan ibuku. Bangun nak, makanlah pil ini, ucap kakek kepada cucunya. Sungguh menyia-nyiakan pil obat. Inilah mengapa kamu harus mendengarkanku lebih awal. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Karena keluarga kamu meninggal karena sifat keras kepalamu. Cih, ucap seseorang di depan pintu. Mangrio, ucap kakek memanggil nama orang tersebut. Lembah putih kita mungkin kecil, tapi sekte medis kita sudah ada selama 300 tahun. Apakah kamu pikir kita akan membiarkan diri kita menjadi sasaran sekte beracun belaka yang biasanya meracuni orang-orang sampai mati? Ucap kakek tersebut kepada Mangrio. Itu tidak masalah jika tidak ada yang hidup. Apa yang penting tentang sekte medis atau sekte racun ketika semua orang mati? Balas Mangrio kepada kakek. Keparat kamu, jika hanya makan untuk hidup, lalu apa bedanya dengan hidup seperti binatang? Balas kakek itu. Lembah bunga putih kita tidak akan tunduk pada sekte beracun. Timpa kakek kepada Mangrio. Menghela nafas betapa menyebalkannya ketika obat dan racun memiliki jenis yang sama. Baik, jika itu kamu yakini, dan hentikan apa yang kamu lakukan sekarang. Bagaimanapun, akan sulit menyelamatkan nyawa cucumu, karena aku sangat berhati-hati dalam meracuni putri dan cucumu dengan racun 5000 lipan yang berharga. Ucap Mangrio kepada kakek. Kakek itu sangat terkejut mendengar perkataan Mangrio. Sekarang, setelah kamu tahu, keluarlah. Membuang-buang waktu hanya akan memperpanjang rasa sakit yang kamu derita, ucap Mangrio kepada kakek. Jagang yang masih bisa bertahan setelah digigit oleh racun 5000 lipan terus berjuang hingga akhir. Tanpa diduga, Jagang menancapkan cangkang racun 5000 lipan ke kaki Mangrio. Mangrio pun emosi, kemudian menyerang Jagang, namun dihalangi oleh kakeknya. Mangrio sadar bahwa tidak ada penawar untuk mengobati kakinya. Lalu ia memutuskan memotong kaki yang terkena racun. Di sisi lain, Jagang dibawa pergi oleh sang kakek. Walau pada akhirnya, sang kakek meninggal karena serangan Mangrio dan racun tersebut. Jagang yang berhasil bertahan karena memakan racun 5000 lipan yang ternyata menjadi penawar racun. Mangrio menemukan Jagang yang masih bernafas, kemudian memutuskan membawa Jagang pulang, dan Mangrio bereksperimen dengan tubuh Jagang karena Jagang mampu bertahan dari 5000 kelabang beracun.
Jagang berteriak kesakitan karena menjadi bahan eksperimen terus-menerus tanpa henti. Kemudian Mang Rio menyuruh Jagang berhenti berteriak sambil memukul kaki Jagang dengan sangat keras. Eksperimen yang dilakukan sampai beberapa bulan pun berlalu hingga pada akhirnya Jagang pun pingsan. Jagang yang siuman berusaha kabur dan berhasil. Jagang yang teringat perkataan kakeknya bahwa ada sekelompok warrior saleh yang kuat yang memperlakukan semua sekte besar dan kecil dengan adil, memutuskan untuk bertemu orang itu dan memberitahu apa yang terjadi dengan sekte Bunga Putih. Jagang berhasil berlari ke tempat Persatuan Aliansi Murim, kemudian mencari seseorang yang berpangkat tinggi untuk meminta bantuan. Namun, Jin Jagang sangat terkejut mengetahui bahwa seorang mediator aliansi mendukung sekte Jidok. Sekte Jidok merupakan sekte yang berusaha memusnahkan sekte Bunga Putih. Aku akan tetap hidup dan akan menjadi lebih kuat, bahkan dengan bantuan orang lain. Dengan tanganku sendiri, aku akan balas dendam, ucap Jagang dalam hati. Kemudian, Jagang yang sedang diuji cobakan setelah tertangkap oleh sekte Jidok dan kemudian menemukan kesempatan untuk melarikan diri ketika mediator Persatuan Aliansi Murim datang. Ia pun berlari menuju gerobak yang lewat dan ternyata dikawal oleh seseorang dari Aliansi Murim. Dan ternyata gerobak itu sedang menuju perjalanan ke neraka lain. Pelarian Jagang untuk balas dendam nampaknya tidak berjalan mulus. Gerobak yang ditumpanginya mendapat perintah untuk kembali. Karena situasi yang terdesak, orang-orang di dalam gerobak bertarung melawan para pengawal. Jin Jagang pun ikut bertarung bersama orang-orang tersebut. Walau pada akhirnya hanya Jin Jagang yang bisa selamat. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Aku bersumpah pada Tuhan, aku tidak akan menyerah sampai mereka semua mati, ucap Jagang